Saat peran ASN dituntut untuk menjadi lebih profesional, berkompeten di bidangnya, dan menjadi petugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, tentunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci jawaban yang tepat untuk menjawab tantangan ini. Namun, mimpi kami sempat semakin bias saat pandemi COVID-19 merebak hampir ke seluruh penjuru dunia. Hingga kini tak kurang dari 181.000 kasus COVID-19 terjadi di berbagai negara. Penyebaran virus COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Untuk menekan laju virus mematikan ini, sejumlah negara menempuh langkah tegas mulai dari karantina hingga melakukan lockdown atau mengunci wilayah. Namun penanggulangan penyebaran virus ini masih belum sepenuhnya dibendung. Upaya yang ditempuh adalah memberlakukan pembatasan kegiatan hingga lockdown. Bagaikan pulau yang diselimuti kabut, dunia seakan-akan menutup diri. Semua negara berbondong-bondong menutup pintu gerbangnya masing-masing, berusaha menutup diri dari masuknya orang lain ke negara mereka. Tidak terkecuali Indonesia. Tentunya kabut gelap yang menyelimuti pulau tersebut tidak lagi dirasa kabut, malah berganti selimut yang melindungi diri dari dinginnya angin malam. Begitu juga dengan peluang lain dalam pembelajaran, karena kemajuan teknologi informasi menuntut kita tetap dapat mengambil ilmu dan wawasan, meski keterbatasan jarak dan kehadiran. Salam pembelajar. Diklat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama kini telah memasuki angkatan 34. Sebanyak 40 peserta yang berasal dari kantor imigrasi di kantor wilayah Sumatera yang terdiri dari 4 orang Kanwil Aceh, 16 orang Kanwil Sumatera Utara, 11 orang Kanwil Kepulauan Riau, 8 orang Kanwil Riau, dan 1 orang Kanwil Sumatera Barat. Mari kita berkenalan satu persatu. Halo rekan, saya Citra Lestari Putri. Bahwa rekan Manung, nalun Mama Hanif. Hai rekan Mamadung, bahwa Malon Ervan Ramadhani. Halo, Nalun Teguh Aledinsya. Halo, saya Manisha. Saya Maristella. Saya Roji. Saya Miduri. Ni hao, saya Minze Tony. Saya Alfian. Saya Randi. Saya Azwar. Saya Amalia Wiliani. Saya Rinaldi. Saya Valentino. Saya Leo. Saya Erik Wilitia dan Aris Sofian Tajinti. Saya Ahmad Hussein Panharahat. Ahoy, Medan. Nama saya Fauzi Abdullah. Saya Brom. Saya Alfian Rosa. Saya Daniel Ramadhani. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Andini. Nama saya Fridal. saya Andrian. Nama saya Hendri Gunar Lumbantorwa. Halo, saya Syafrizal Prabowo. Saya Novriwan Surya. Nama saya Muhammad Ilham. Saya Fendi. Saya Abdi. Saya Ilham Akbar Saputra. Saya Hari. Saya Kartiko Aji. Saya Georgie. Saya Ebro Bekar Hardian. Saya Reza. Saya Kresna. Saya Raden Yogi Irawan. Interaksi yang pada hakikatnya merupakan esensi dari setiap manusia untuk merespon satu sama lain, kini sudah dibatasi dan merubah kebiasaan yang tidak lagi dapat berkumpul bersama-sama. Tidak halnya dalam kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam ruangan tertentu dengan komposisi satu pengajar dan puluhan siswa, kini telah berganti melalui media daring yang dibatasi dengan layar kaca datar dan bercahaya. Komunikasi di mana kita menyebutkan huruf A dan akan terdengar A pula pada lawan bicara, kini menjadi tantangan tersendiri saat kita menyebutkan huruf A, namun akan terdengar A yang terdapat jeda karena permasalahan jaringan dari gelombang radio yang saling memancarkan. Siapkah kita menghadapi tantangan baru ini? Atau hanya berpasrah diri dalam keadaan? Kami siap untuk mengikuti mata diklat yang diajarkan. Kami
siap membuka wawasan dan pikiran kritis kami demi menggali dan mengembangkan potensi diri. Kami siap berselancar di tengah imajinasi kami dalam menemukan solusi dan temuan-temuan baru demi efektivitas dalam bekerja. Karena kami Angkatan 34 Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama akan selalu semangat apapun kondisinya. Karena belajar tidak kenal waktu, tempat, maupun perubahan kebiasaan. Tentunya, pada saat pembelajaran berlangsung tidak luput dari kendala-kendala seperti pemadaman listrik. Halo Pak. Halo. Aduh, wifi mati lagi nih. Halo Pak. Halo. Aduh. Halo. Mengantuk. Diganggu anak. Atau gangguan jaringan. Halo Bapak, kedengaran? Aduh, putus-putus saja pun tiap hari kayak gini loh. Proses gelar perkara. Sebenarnya proses gelar perkara, Anda baca itu, tahu saya. Yang diuraikan urai. Yang diuraikan apa Pak? Yang di gak keluar Pak tuh Pak. Kok malah nanya, suruh saja malah nanya. Yuk kita dengarkan testimoni dari Angkatan 34. Pembelajaran bukan hanya tentang apa yang dipelajari dan bagaimana pelajaran tersebut didapatkan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah rumusan hasil belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi. Pemahaman yang diperoleh tentunya tidak hanya menambah wawasan bagi peserta, namun juga dapat memberi ilmu baru bagi pemateri. Dan itulah arti dari pembelajaran sesungguhnya. Pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta oleh siapa saja seiring kemajuan teknologi informasi. Seperti diklat fungsional dengan metode jarak jauh yang kami ikuti kali ini. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau telah mengajari kami tentang apa arti sesungguhnya pembelajaran itu. telah menyatukan kami dari berbagai latar belakang pendidikan, tempat bertugas, dan asal-usul daerah, serta kemampuan yang beragam. Menyatukan visi kami bersama. Untuk dapat menjadikan diklat fungsional analis keimigrasian ini menjadi wadah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten. Tentunya berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi analis keimigrasian. Dengan mutu skill, serius, kreatif, ilmiah, loyal, dan lugas. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada penyelenggara diklat fungsional analis keimigrasian ahli pertama angkatan 34 yang telah berhasil memfasilitasi media pembelajaran yang tepat guna suksesnya penyelenggaraan diklat fungsional ini. Terima kasih kami ucapkan pada BPSDM Hukum dan HAM. Terima kasih kami ucapkan kepada Baldiklat Kepulauan Riau. Terima kasih kepada seluruh Widya Iswara atas bimbingan, masukan, serta ilmu yang telah diberikan, dan atas kesempatannya kepada kami untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Harapannya, semoga apa yang kami dapat selama pelatihan ini bisa bermanfaat bagi organisasi pada umumnya dan bagi karir kami pada khususnya. Sebagai analis keimigrasian ahli pertama hingga ke jenjang utama, kami juga berharap pelatihan ini dapat menjadikan kami insan analis keimigrasian yang handal. Jaya selalu BPSDM Kumham dan Baldiklat Kepri. Sukses dan maju terus insan pengayoman. Salam pembelajar. Orang hebat melahirkan karya bermutu. Tetapi, pengajar yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Bertanam petani tentu di sawah, biji selasih ditanam bukan. Pelatihan kini berakhir sudah, terima kasih kami ucapkan. Buahku ini buah belawah, buah dikerat tidak merona. Pelatihan kini berakhir sudah, ilmu didapat semoga berguna.